Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Prastio, asli Ngapak, pensiunan polisi tahun 2024. Saya dinas di Kalimantan Utara selama 37 tahun. Jadi saya di sini akan menceritakan pengalaman saya yang kadang ada hubungannya dengan isu-isu yang kurang pas di masyarakat. Jadi kadang masyarakat ya merasa gimana sih ngurus jual beli kendaraan, balik nama mobil atau sepeda motor di Samsat kok perasaannya seperti dipersulit. Masa dipersulit kalau ada duit baru polisi mau bekerja, ya kan? Nah, ini pengalaman saya selama 37 tahun saya ceritakan. Di antaranya, ini salah satu kasus di antaranya untuk menjadi pertimbangan. Juga pertimbangan bagi anak-anak saya, anak cucu saya terutama. Saya menasihati untuk diri saya sendiri sebagai manusia, juga kepada anak cucu saya. Kemudian juga ini sebagai wawasan kepada masyarakat yang menonton video saya. Jadi begini, jadi pengalaman saya begini, ada seorang yang sudah saya kenal di Kalimantan. Dia ini, bapak ini umurnya, saya waktu itu umur 30-an ya. Kemudian bapak ini umurnya kira-kira 47 atau 48. Saya kenal bapak ini datang. Dia mau ngurus kendaraan bermotor, mau balik nama. Dia katanya sudah beli mobil, waktu itu mobilnya kalau tidak salah Kijang kapsul pada tahun itu ya. Tahun itu Kijang kapsul termasuk yang bagus lah kan. Tapi mobil bekas. Dia sudah bawa persyaratan, sudah bawa BPKB asli, STNK asli, kemudian mobilnya dibawa, kemudian ada cek fisik itu nomor rangka yang digesek, nomor mesin, nomor rangka mobil, nomor mesin mobil udah gesek, ada dari petugas geseknya, ada tanda tangannya, kemudian ada fotokopi fotokopi KTP bapak itu. Saya tidak menyebutkan nama ya, nanti malu, siapa tahu ada hal yang kurang baik di belakangnya. Kemudian fotokopi KTP pemilik lama. Terus saya tanya, ini mobil dari mana? Mobil bos saya pak. Saya tahu bapak ini memang kerja di perusahaan yang besar di Tarakan, perusahaan besar di Tarakan. Terus saya tahu bapak ini tuh memang mengabdi di perusahaan itu udah lama. Katanya udah 20 tahun lah, kira-kira 20 tahunan ya. Jadi saya yakin pasti bapak ini mobil atas nama pemilik perusahaan itu. Kemudian sama STNK-nya nama pemilik perusahaan, BPKB nama pemilik perusahaan, KTP pemilik perusahaan ada, ya kan? Tapi nama pribadi kan. Kalau nama perusahaan harus ada lampiran surat perusahaan bahwa mobil ini dijual. Ada surat misalnya semacam perusahaan bahwa saya adalah direktur ini dengan lengkap, kemudian telah menjual mobil ini kepada si A siapa gitu kan. Kemudian ada pakai materai. Kalau nama perusahaan, tapi ini nama pribadi. Jadi kalau saya kenal dan bapak itu memang sudah kerja lama di situ, jadi saya yakin bahwa ini benar terjadi jual beli, ya kan. Terus saya ngomong, mana bukti jual belinya, kwitansi jual belinya mana? Oh ya lupa, katanya lupa. Besok bawa. Pas bawa ini bawa ternyata ya ada, ya memang jual beli. Jadi dari pemilik perusahaan itu kepada ini sebagai karyawan, dia karyawan karena sudah lama. Terus saya dalam hati saya ini syukurlah kan kerja di perusahaan itu, kemudian setelah sekian tahun bisa membeli mobilnya perusahaan. Tapi mobil itu menurut cerita dia memang dipakai. Bapak itu tuh selama kerja di perusahaan itu dapat inventaris mobil ini, mobil Kijang kapsul ini. Selama dipakai tuh sampai puluhan tahun. Mungkin dia sudah mau pindah perusahaan, jadi dia pengen memiliki mobil itu
dia beli, sudah bawa lengkap tadi termasuk itu STNK, BPKB, fotokopi KTP Bapak ini yang pembeli dan fotokopi KTP pemilik, kemudian ada ini kwitansi pembelian, kwitansi pembelian. Ya saya proses, pas saya proses kan biasanya antara sebulan atau 3 bulan ya. Kenapa kok lama, BPKB-nya lama sampai 3 bulan gitu kan. Memang kalau ini STNK tuh jadi sebentar, jadi ketika sudah ada bukti itu benar-benar langsung jadi STNK. STNK langsung bisa balik nama, paling lama 2 minggu lah. Kadang 3 hari atau 1 minggu itu sudah jadi untuk dipakai jalan mobil ini kan. Biasanya 3 hari sementara untuk jalan, STNK sementara. Nah ini BPKB lama. Kenapa lama sampai kadang 1 bulan sampai 3 bulan? Saya sudah ngerasain sendiri. Ya kadang kan kalau tanda tangan itu sekalian banyak. Kemudian pimpinan itu Kapolres ya, yang tanda tangan BPKB itu Kapolres. Itu kadang ada tugas-tugas lain, misalnya harus rapat dengan wali kota, dengan anggota dewan, DPR, ya kan. Kemudian kalau harus namanya Kapolres kadang dipanggil ke Jakarta, ke Mabes Polri. Jadi pas beliau longgar kembali dari Jakarta, memang tidak bisa BPKB dilimpahkan kepada tidak bisa kalau sementara memang ada Kapolres ya, kecuali Kapolresnya itu sibuk atau ada mendelegasikan kepada wakilnya. Tapi selama saya tugas 30 tahun belum pernah didelegasikan kepada wakilnya, tidak boleh ya kan? Karena itu bukti alat pemilikan sah, bukti alat bukti kepemilikan kendaraan yang sah secara hukum, yaitu BPKB. Saya cerita terus. Anggaplah sudah jadi BPKB, STNK sudah nama pemilik bapak baru ini, STNK sudah, kemudian BPKB sudah sama bapak baru ini, pakailah. Setelah sekian hari bulan, mungkin ada 1 bulan lah, tiba-tiba bapak pemiliknya itu dia lapor ke Polres bahwa dia merasa tidak pernah menjual mobil itu. Waduh, saya yang bantu ngurus itu kan saya khawatir, ya kan, wah ini kena masalah hukum ini. Nah terus saya cerita, waktu itu ada fotokopi bapak sebagai pemilik, terus ada kwitansi pakai materai tanda tangan bapak sama dengan di fotokopi KTP itu sama, fotokopi KTP-nya bapak tanda tangannya sama dengan yang di kwitansi, ya kan. Terus bukan, itu bukan tanda tangan saya, itu dia palsu. Itu memang berhenti, memang dulu saya kasih mobil untuk inventaris, tapi bukan berarti dimiliki. Kalau dipakai selama kerja di perusahaan saya sampai kapanpun silakan, sampai hancur mobil silakan, tapi jangan dimiliki. Bilang begitu, ya kan. Saya deg-deg saya, karena apa? Wah, sudah membantu ini. Namanya saya bantu semacam penggelapan itu. Saya sebagai polisi bantu penggelapan, ya kan. Nah ini kadang sudah ada fotokopi KTP pemilik, sudah ada kwitansi pembelian, itu aja masih bisa diperkarakan, ya kan. Kalau bapak itu pemilik perusahaan tadi, itu pemilik mobil juga pemilik perusahaan, terus ngotot bersikeras, saya laporkan bahwa dia adalah menggelapkan, ya kasarnya mencuri mobil lah, tapi namanya dalam hukum bukan mencuri. Dia kan mobilnya bos dipakai hari-hari terus selama bekerja, terus lama-lama dimiliki, ya kan. Kalau orang umum bilang itu mencuri itu, ya kan, ya memang ya mirip dengan mencuri, tapi ini namanya penggelapan karena mobil sudah dipakai duluan dan ngerti, setelah berhenti kerja sekian bulan baru ketahuan, itu namanya penggelapan. Kalau pemilik perusahaan ini bapak pemilik perusahaan ini melaporkan polisi, ngotot, saya laporkan, itu mau tak masukkan penjara misalnya, ya mungkin. Kalau misalnya jengkel karena tidak melihat kebaikan mantan anak buahnya ini, masuk, bisa dilakukan masuk penjara. Nah kalau masuk penjara, pastikan saksi saya membantu. Waktu itu saya yang kebetulan saya di staf BPKB, saya bagian ngetik, menginput data
BPKB-nya, STNK-nya gitu kan. Saya membantu, saya kan pasti kena. Secara hukum saya kena. Walaupun hukumannya ringan, tapi kan kena hukuman. Jadi orang yang salah. Saya polisi salah. Oh, pengalaman saya. Jadi saya jadikan pelajaran itu waktu itu. Jadi kalau ada orang mau balik nama kendaraan, dia udah ada fotokopi KTP pemilik, fotokopi calon pemilik, fotokopi pemilik lama, BPKB, STNK, ada mobilnya, ada cek fisik kendaraan. Kan terakhir di tempat saya penerbitan BPKB. Itu walaupun sudah ada kwitansi segala kota pembelian, masih harus ini. Kebetulan kalau Tarakan kota kecil, saya sebagai polisi harus nyari orang itu betulkah dijual. Kalau enggak, saya kena masuk penjara, ya kan, masuk penjara. Karena untung waktu itu dia saya ngomong, aduh bos, minta maaf bos, waktu itu saya yang membantu karena ada kwitansi dari tanda tangannya bos sama kita bos, kemudian bapak bos ya, sama ada itu fotokopi KTP. Saya kira sudah jual. Bos, kalau ini dilaporkan orang itu masuk penjara, saya juga. Saya sebagai polisi masuk penjara bos, walaupun saya tidak berat penjaranya mungkin ya. Mungkin kalau yang orang itu yang mencuri penjaranya bisa sampai bertahun, saya mungkin bulan. Tapi kalau saya masuk penjara sampai bulan, minimal 4 bulan, itu dipecat gitu. Hukum itu tidak menilai walaupun polisi dinas sudah lama. Ya alhamdulillah waktu itu saya memohon kepada itu, bos kalau mau melaporkan gimana, nanti saya tak lapor kepada pimpinan. Saya bilang itu, lapor ke pimpinan gimana tadinya. Terus ternyata sampai lapor ke pimpinan, sampai saya lapor ke tingkat Polda. Waktu itu ada solusinya. Solusinya itu solusinya jadi dipaksa yang tadi pembeli ini dipaksa untuk membuat surat kwitansi dijual lagi kepada pemilik ini. Jadi saya akali begitu tanpa sepengetahuan bapak pemilik aslinya, pemilik perusahaan ini. Kamu harus membuat, kalau enggak kamu masuk penjara. Kamu masuk penjara, saya juga masuk penjara, saya bilang gitu kan. Kamu harus buat lagi surat surat jual beli kwitansi bahwa kamu menjual kepada ini pemilik perusahaan ini, jual itu. Jadi proses ulang, seolah-olah tadinya pemilik perusahaan itu menjual kepada dia, kemudian sekarang setelah 1 bulan bapak itu menjual lagi kepada pemilik perusahaan, tapi ini tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan. Saya atur sendiri, biaya yang timbul saya tanggung lah daripada saya masuk penjara. Saya bilang daripada masuk penjara kita tanggung berdua. Dia bayar kan BPKB, STNK, kemudian cek fisik, semuanya itu ada pajaknya, pajak pendapatan daerah jual beli kan ada itu. Perkiraan waktu itu kalau ditarakan kira-kira 600.000. Kemudian biaya BPKB kan PNBP-nya itu yang dibayarkan negara. PNBP itu setiap kali BPKB keluar ada penerimaan negara, bukan pajak PNBP. Waktu itu PNBP-nya kira-kira 300-an lah, 300 ya kan. Terus di Samsat bayar waktu itu dia sudah bayar ini pajak tahunan ya sudah. Jadi kembalikan semua, dihitung-hitung ada sekian juta lah. Aku bilang, bos bagi 2 sama ini pembeli itu kan. Kalau enggak kamu masuk penjara, saya masuk penjara juga. Saya polisinya bisa masuk penjara karena memproses tidak teliti. Walaupun sudah ada STNK, BPKB, ada kwitansi pembelian, harusnya saya tanya betul ini. Masa bos orang kaya jual mobil ya kan? Tidak mungkin ya kan, pikirannya seperti itu. Banyak mobilnya. Perusahaan itu mobilnya banyak, bukan cuma 1. Truknya aja mungkin 100 ada ya kan. Mobil kayak gitu malah mungkin ada ya 100 ada juga perusahaannya banyak. Punya kapal ya, punya alat beratnya itu ya mungkin 10 ada alat berat. Harganya alat berat ya waktu itu miliaran ya. Sedangkan gaji saya waktu itu polisi ya mungkin 1 jutaan ya kan, untuk ganti itu ya banyak. Saya sama dia ini minta tolong sampean bayari sebagian, saya juga bayar, daripada sampean masuk penjara saya masuk penjara.
kembalikan. Ternyata itu bos itu yang pemilik mobil ini nggak jual sama sampean, saya bilang gitu. Dia malu ya kan, malu. Terus ya sudah, saya jadi proses ulang. Tadinya mobil dijual kepada ini karyawan ini, saya ketahuan bosnya itu bahwa dia tidak jual. Karena ini saya bikinkan surat lagi, seolah-olah dia menjual kembalikan kepada bos, dijual. Jadi bikin keluar BPKB baru lagi atas nama pemilik perusahaan ini. Udah, BPKB baru lagi. Ya sambil minta maaf, saya juga tidak mau melibatkan pimpinan, bahwa pimpinan saya itu pimpinan yang tanda tangan. Ya pimpinan kan tanda tangan yang bertanggung jawab secara hukum, pasti kena sanksi juga. Orang itu yang beli bohong ini, membeli bohong padahal tidak dijual sama pemiliknya, masuk penjara, saya masuk penjara, pimpinan pasti kena sanksi ya. Ya pimpinan yang tanda tangan itu yang tahu kan saya yang di bawah yang kerja. Ya pimpinan kena sanksi, ya sanksinya apa, mungkin kena mutasi untuk pindah, ya saya menjaga nama baik pimpinan, saya atur sendiri sudah. Saya bikin dijual lagi, kemudian tak kembalikan sampai saya minta maaf, ini bos tak kembalikan, tidak jadi. Jadi penjualannya sampai sebagai bos kepada mantan karyawan batal. Ini sekarang BPKB baru namanya panjenengan, saya bilang gitu, nama sampean gitu kan. Kalau orang Kalimantan panjenengan ya kurang paham. Jadi nama sampean ini bos, ini sudah, ini nama sampean, ini mobilnya, ini STNK-nya sudah kembali atas nama pemilik, namanya bos itu apa, pemilik perusahaan itu di STNK, di BPKB sama mobilnya, ya seperti itu. Ini pengalaman saya. Ya, jadi hal seperti ini bagi masyarakat kadang kenapa susah, apa mau balik nama, ndak ada STNK, ndak ada fotokopi KTP, ya kadang seperti itu. Kalau pemilik mobil itu melaporkan secara hukum, mobil ini padahal tidak jual, katanya dijual dan saya diproses, orang itu masuk penjara, saya juga masuk penjara polisinya. Makanya polisinya lebih baik daripada masuk penjara saya dipecat ya. Susah-susah masuk polisi, dinas, punya anak, punya istri, merantau dari Jawa ke Kalimantan, dinas sudah puluhan tahun, ya kan? Makanya kadang masyarakat tahunya, oh susu polisi ini berat, mata duitan lah apa ya itu. Padahal di antaranya ini risikonya bagi polisi yang membantu, polisinya kena, ya kan? Kenapa bisa terbit BPKB atas nama pemilik baru, padahal pemilik aslinya tidak menjual, ya kan? Ya seperti itu, ya kan? Ini adalah ilmu kehidupan bagi bagi anak-anak saya, anak turun saya, anak cucu saya, juga masyarakat yang awam, yang kurang mengetahui kenapa terjadi seperti itu, harus minta itu. Jadi hati-hati membeli, ya kan? Kalau pembeli itu kalau mau beli mobil ya hati-hati. Tapi kalau membeli di dealer showroom mobil second, tidak usah khawatir, karena pemilik showroom dealer second, mobil second itu dia sudah pengalaman, dia izin usahanya juga susah, ke kantor polisi dia sudah tanya ini tuh gimana. Jadi dia sudah ada surat bahwa mobil ini dijual, sudah ada, kwitansi sudah ada. Bahkan kadang pemilik mobil second ini, dealer second itu kadang ada orang jual di foto, khawatirnya ini bukan miliknya. Ya, seperti udah lebih pengalaman, pemilik dealer mobil second itu lebih pengalaman, pemilik dealer motor second juga pengalaman. Jadi ini, tapi kalau rekan-rekan atau para penonton YouTube saya, penonton video saya, kalau beli mobil second, kemudian di dealer second, tidak usah khawatir, pasti dia bertanggung jawab. Seandainya dia salah, dia membeli mobil curian atau membeli mobil yang tidak sah secara hukum, dia pasti sanggup mengganti. Ngapain, daripada ditutup usahanya, disita mobilnya, ya kan? Pasti dia sanggup mengganti. Udah, ini mobil ini tidak sesuai secara hukum, saya minta ganti mobil, pasti gitu. Banyak contohnya. Kadang pemilik mobil second, dealer showroom second itu kadang cerita dengan saya gitu. Ya Pak, saya kadang udah lebih baik saya ganti mobilnya orang daripada saya masuk penjara, ditutup usaha saya, ya kan? Pemilik mobil second rata-rata kan enak rezekinya, mobilnya banyak, ya kan? Rumahnya bagus, punya toko besar. Daripada dia masuk penjara, bagus diganti. Kalau memang dia juga namanya manusia ya, kadang takdirnya
dia kena tipu, yang jual itu pencuri dalam rumah tangga, mobilnya omnya, mobilnya saudaranya dicuri, tahu tempat BPKB di mana, tahu KTP-nya omnya mana, jadi palsu dijual sama dealer second, ya seperti itu. Akhirnya pemilik mobil second itu kena tipu. Pas dijual sama orang, nggak bisa dibalik nama. Nah, kan akhirnya daripada dijual lagi terus nanti pemilik mobil aslinya menuntut, ya kan, sebagai pedagang masuk penjara rugi, ya bagus, tak ganti mobil gitu aja, ya kan. Paling seperti itu, ya. Makanya kalau yang punya duit pengen beli mobil, ya kalau beli mobil di toko ya enak, aman. Di toko tidak ada masalah, mobil pasti bagus, surat-surat pasti oke, tidak menyalahi hukum. Kemudian ya sudah ada dapat ini namanya servis gratis lah, itu servis gratis. Kemudian beda kalau di mobil beli perorangan, hati-hati. Kalau perorangan hati-hati. Tanya dulu ke Samsat, misalnya beli. Saya gitu juga. Pas saudara-saudara saya, anak saya, kalau anak saya yang beli mobil, menantu saya beli mobil, tak kasih tahu, kalau beli mobil, kalau mobil bekas ditanya platnya ini, difoto, kemudian tanya ke Samsat setempat. Kalau mobilnya B, berarti tanya Samsat Jakarta. Kalau mobilnya KU, Samsat Kalimantan Utara, KU, ya kan. Kalau mobilnya mungkin S, itu kan Sidoarjo, ya kan, di Surabaya, itu ya harus tanya ke Samsat setempat, mobil ini benar enggak, terdaftar tidak, ya kan. Karena nanti suatu saat Anda beli mobil bodong tuh mobil tanpa surat-surat, hati-hati. Nanti di lain video saya cerita biar tidak kena tipu mobil bodong, ya. Ini namanya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan saya alami selama 37 tahun dari polisi. Kasihan kadang ada masyarakat kena tipu, ya kan? Jadi setelah pensiun ini saya baru tergerak hati saya untuk membantu. Dulu waktu dinas pengennya memberi penjelasan, tapi kadang waktunya tidak sempat. Pagi dinas, sore sampai sore. Nanti kalau malam masih ada dinas lagi patroli malam, ya kan. Akhirnya tidak sempat ngomong dengan masyarakat, paling satu-satu. Dan sekarang ada zamannya canggih, bisa lewat medsos. Saya ngomong medsos biar lebih banyak orang yang tahu, ya. Jadi ini salah satu ilmu kehidupan yang bisa kita petik. Yang baik diambil, ya. Yang baik silahkan dipakai, yang jelek jangan dipakai, ya. Kita sebagai manusia biasa, saya hanya bisa memberikan sedikit ilmu seperti ini, ilmu yang kecil ini, semoga bermanfaat. Dan saya mengharap, saya sudah boleh dibilang sudah tua, ya, sudah sepuh, ini rambut sudah putih, umur saya sudah pensiun, umur 58. Ingat, saya kadang ingat, ya, para itu ustadz itu, ingat mati. Kan ada lagu, ingat mati, ingat apa itu ada hafal, saya lagunya hafal, tapi pernah dengar aja. Jadi ya, ingat mati, kita tidak usah sedekah uang besar, ya kan. Kadang-kadang udah pensiun, ya kan, tidak cukup. Saya pensiun tuh tidak cukup untuk bayarin, cukup untuk makan aja, tapi tidak cukup untuk bayarin anak kuliah. Anak saya kuliah masih 2, ya kan. Anak saya kebetulan banyak, anak saya 7, 6 anak kandung, 1 anak angkat, ya kan. Jadi masih ada yang kuliah 2. Itu gaji pensiunan, kalau gaji pensiunan itu tidak cukup untuk membiayai anak kuliah 2 itu. Untuk sangunya tiap hari, bensinnya, bayar kuliahnya, aduh, ya Allah. Tapi ya syukur istri saya ada, istri saya membantu, istri saya jualan, ya kan, jualan di pasar istri saya, alhamdulillah, jualan di pasar, jadi ada bantuan untuk biaya anak kuliah, ya. Gaji pensiun ya hanya cukup untuk makan, ya tetap disyukuri. Alhamdulillah, ya Allah, saya punya pensiun. Ada orang yang tidak punya pensiun, ya. Nanti saya cerita, ada kan polisi yang tidak punya pensiun, ada, ya itu rahasia Allah, rahasia ilahi, ya kan. Sementara itu semoga bermanfaat. Yang jelek jangan dipakai, yang bagus silakan dipakai. Salam ilmu kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.